Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melanggar aturan, puluhan pengendara motor di Kota Tegal terjaring razia sampai ditilang. SD Katolik di Blora hanya mendapat 2 siswa di kelas 1 pada tahun ajaran baru. Pembentukan Koperasi Merah Putih di Ungaran Timur Kabupaten Semarang terkendala sarana dan prasarana tempat. Ya, kesulitan mencari murid ternyata dirasakan 100 lebih sekolah dasar negeri di Sragen. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata murid yang masuk paling banyak hanya 10 orang. Sekolah Dasar Negeri Tegalrejo 2, Kecamatan Gondang, Sragen tampak sepi. Bukan karena masih masa liburan, tetapi di tahun ajaran baru kali ini mereka hanya mendapat 2 murid saja. Kepala sekolah menegaskan jika kondisi ini sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Seharusnya mereka bisa menerima 4 murid, tetapi 1 murid pindah domisili, sementara satunya lagi belum cukup umur. Secara fakta sebenarnya 3, tapi yang satu memang di akte itu belum mencukupi umurnya. Jadi yang masuk dapodik jadi nanti hanya 2, Mas. Kemarin karena memang di sini untuk TK hanya meluluskan 4. Jadi yang satu itu memang luar desa Tegalrejo, jadi mengikuti orang tuanya. Jadi yang 3 masuk ke sini, yang 1 keluar dari Tegalrejo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen membenarkan kondisi itu. Mereka mengatakan kondisi geografi sekolah dan populasi dari usia produktif mempengaruhi jumlah penerimaan murid kelas 1. Sementara soal kebijakan pengelompokan ulang atau regrouping sekolah yang minim murid masih dikaji karena banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan. Secara geografis itu di pedesaan-pedesaan itu jumlah usia produktif itu juga mengalami penurunan. Kemudian yang kedua memang peminatan juga mungkin berkurang, sehingga ada beberapa faktor yang memang ada SD yang kekurangan siswa secara daya tampung, tetapi sebenarnya angka pengurangan atau kemudian juga tidak terlalu signifikan. Memang desanya itu dalam artian sekolah itu berdekatan, nanti kan kita kaji, mungkin enggak untuk diregroup. Tetapi kalau memang dia di daerah-daerah yang terpencil ya tetap harus berapapun siswanya harus kita layani. Kurangannya ya kurang lebih di angka yang di bawah 10, di bawah 10 siswa ya, kurang lebih di angka 100. Nah, memang sekolah kita ada 514. Data Disdikbud Sragen mencatat sedikitnya 100 SD negeri sangat minim peserta didik. Jumlahnya berkisar antara 2 hingga 9 murid. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, sulitnya mencari siswa baru tak hanya dirasakan sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Pada tahun ajaran baru, salah satu sekolah Katolik di Blora hanya mendapat 2 siswa. SMP Katolik Adi Sucipto Blora memang kurang beruntung. Pada tahun ajaran baru 2025-2026, mereka hanya memperoleh 2 siswa baru di kelas 1. Kondisi ini tak jauh berbeda dari SPMB tahun lalu yang hanya mendapat 5 siswa. Beberapa muridnya bahkan berasal dari luar Jawa. Meski hanya ada 2 orang, guru di sekolah ini tetap semangat mendidik muridnya. Proses belajar mengajar tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2017, jumlah siswa SMP Adi Sucipto selalu minim. Kondisi gedung yang sudah tua menjadi salah satu penyebab sekolah tak mampu bersaing dengan sekolah lain yang menggratiskan biaya pendidikan. Memang untuk mencari siswa baru itu susah sekali. Karena banyak kendala. Yang pertama, banyak sekolah negeri ditambah dengan yang gratis. Kemudian yang di sini kami hanya dapat 2 siswa, itu dari SD Katolik dua-duanya. Jadi sementara memang kami kesulitan untuk mendapat siswa. Bahkan di tahun lalu itu kita harus mendatangkan siswa dari luar Jawa.
Berbagai cara sudah dilakukan pihak sekolah untuk menarik minat calon murid baru. Salah satunya dengan menggratiskan biaya SPP bagi siswa yang kurang mampu. Tetapi cara itu belum berhasil. Saat ini jumlah murid SMP Katolik Adi Sucipto hanya 10 orang. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ya, Kelurahan Susukan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan Koperasi Merah Putih. Meski sudah menempuh tahap akta notaris dan pembentukan struktur organisasi, namun pihak Kelurahan Susukan terkendala sarana dan prasarana tempat. Menjalankan Koperasi Merah Putih tidak semudah yang dibayangkan. Program pemerintah yang ditujukan untuk desa dan kelurahan itu ternyata masih terkendala. Seperti yang dialami Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Meskipun telah melalui proses pengajuan yang sudah ditetapkan, seperti mengurus akta notaris, membentuk struktur pengurus dan pengawas koperasi, namun nyatanya mereka masih terkendala sarana dan prasarana tempat, serta staf sehingga Koperasi Merah Putih di Kelurahan Susukan belum dapat beroperasi secara maksimal. Sejumlah alternatif lokasi untuk menjalankan operasional koperasi sedang dipertimbangkan. Apakah dapat memanfaatkan ruang kosong di kantor kelurahan atau memakai gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Jadi mungkin SD atau mungkin tempat lain atau ada gudang milik pemerintah yang kosong tidak difungsikan, sementara memakai itu harapannya biar mengurangi biaya yang dikeluarkan daripada bangun baru. Mungkin arahnya seperti itu. Kalau ada ruangan kosong atau tempat yang kosong miliknya Pemda dulu bisa dimanfaatkan. Itu. Tapi kalaupun mungkin tidak memungkinkan, ya kita cari ruangan kita yang bisa kita gunakan untuk tempat mungkin counter atau. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah jika ada kendala, termasuk soal sarana dan prasarana tempat untuk berkantor. Bahwa kita di pemerintah daerah terkait dengan nanti penyediaan tempatnya, apabila nanti ada kesulitan, nanti akan kami ajak diskusi bersama. Harapan kita nanti bisa jalan cepat, maksimal. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Susukan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang akan bergerak di sektor ekonomi kerakyatan, terutama bidang pertanian, UMKM, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai produk seperti beras lokal, pupuk tanaman hias, hingga kebutuhan rumah tangga menjadi fokus usaha koperasi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.